Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para bini sepuh, hadirin hadirat, wabil khusus panjenenganipun Al Ustaz Bapak Dr. Haji Saifullah Mastuki yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Qur'an. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam hari ini kita akan kaji, kita akan bahas surah Al-Maidah. Ini benar ya? Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 65. Waktu sepenuhnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya tadi nggak bisa ikut berjamaah di masjid yang kita banggakan ini karena memang di rumah sudah terbiasa kita adakan salat jamaah di sebelah tepat sebelah rumah saya ada musola, meskipun masih dalam proses pembangunan. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, moga-moga ini segera bisa diselesaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita berharap nanti undangannya Pak ya saya kira perlu dirubah itu. Undangan ke saya yang sampai ke tangan 18.30. Kalau kita mulai 18.30 betul, saya kira nanti hanya 7 menit sudah azan Isya. Karena itu saya kira diajukan saja jamnya itu. Jam 18 tadi. Saya kira 18 sekarang, atau itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan jadwal sholat kita. Untuk sementara mungkin 18 lebih tepat saya kira, karena jam 17.30-an ya itu kita sudah memasuki adzan maghrib. Tidak masalah saya kira, saya mohon maaf. Yang disodorkan kepada kita mungkin ini melanjutkan apa yang sudah dikaji sebelumnya oleh penceramah sebelumnya. Yang sebelumnya sudah dibicarakan tafsir surat Al-Maidah ayat 64, tentu yang terakhir. Kemudian ini nanti yang kita coba bahas bersama adalah surat Al-Maidah juga, tetapi ayat 65. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalannahum jannatin na'im. Kalau kita terjemah langsung, kalau ahli kitab mereka beriman dan bertakwa, pastilah akan kami hapuskan dari mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan pastilah akan kami masukkan mereka ke dalam surga An-Naim.
tentu kalau sekedar membaca terjemah dari ayat ini belum bisa kita tangkap secara mendalam apa yang dimaksud dengan ayat ini. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian akan kita coba mendalami dengan memahami tafsir atau makna ayat ini per kalimah. Meski nanti tidak semua makna dari kalimat itu kita sampaikan, kita sodorkan, tetapi kita mencoba sekedar memasuki makna per kalimahnya. Walau anna ahlal kitabi, kalau ahli kitab, kita mencoba mendalami makna ahli kitab. Ahli kitab kalau terjemahannya biasa di dalam bahasa Indonesia juga tidak dirubah, ahli kitab. Coba Bapak Ibu sekalian kalau membaca Al-Quran atau terjemahnya, terjemah apapun termasuk terjemah Departemen Agama, mungkin termasuk punyanya Ibnu Katsir, saya kira ahli kitab tidak diterjemahkan, hanya dikatakan ahli kitab. Tetapi apa sebenarnya ahli kitab? Sebab Al-Quran juga dinamakan kitab. Orang yang berpegang pada Al-Quran, kalau begitu bisa dikatakan sebagai ahli kitab. Kita tahu dalam ayat pertama atau ayat kedua ya, setelah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, al-kitabu pada ayat ini tentu maksudnya adalah Al-Quran. Tetapi di sini ada ungkapan ahlul kitab. Apa ini juga maknanya ahlul Quran? Tentu perlu kita jelaskan. Kata ahlu, walau anna ahlal kitab, kalau ahli kitab itu mau beriman, mau bertakwa, maka pasti akan kami hapuskan dosa-dosa mereka dan kami masukkan ke dalam surga. Kalau ahli kitab diartikan ahlul Quran, orang yang berpegang pada Al-Quran, tentu janji ini semacam sia-sia. Mengapa? Karena ahlul Quran itu sudah pasti lakafarna anhum sayyiatihim wa ladkhalnahum jannatin na'im. Pasti kalau sudah menjadi ahli Quran itu akan dihapus dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu maka akan kita coba apa makna ahli kitab. Ahli, kata-kata ahlun bahasa Arab ya, ini di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali, tidak kurang dari 125 kali kata ahlu, termasuk ahlu zikri, ahlul kitab. Kata-kata ini, kata ini ahlu disebutkan cukup banyak, sama halnya ungkapan Alkitab dengan berbagai derivasinya, dengan berbagai bentuknya. Sebab kata Alkitab itu berasal dari kata kataba. Dalam Al-Quran ada kataba, ada kutiba, ada kata Alkitab yang maknanya macam-macam itu. Tapi untuk kali ini Alkitabnya saja, karena kata kutiba bisa berarti diwajibkan, meski dikatakan bisa diartikan ditulis, dalam arti kalau sudah ditulis itu ya wajib gitu, hubungannya dengan hukum. Alkitab di sini sama dengan, justru dengan apa yang kita Bapak Ibu sekalian mendengar. Kalau sehari-hari kita mendengarkan Alkitab, lebih banyak pikiran kita, orientasi kita pada Injil ya. Jadi mereka yang pada hari Minggu pagi pergi menuju tempat peribadatan mereka, mereka selalu membawa apa yang disebut dengan Alkitab. Maka dengan ahlil kitab ini adalah orang-orang yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman.
Karena itu maka kemudian ada berbagai makna tentang ahlu kitab itu. Sementara di kita, lingkungan kita, ahlu kitab adalah yang berpegang pada Injil. Nah, termasuk di dalamnya mestinya karena di sana ada istilah perjanjian ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah Taurat, perjanjian baru adalah kitab Injil. Maka kemudian ahlul kitab ini termasuk di dalamnya adalah dua kategori itu. Jadi ahlul kitab diartikan sebagai al-Yahud wan Nasoro. Yang dimaksud ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi bukan orang Muslim, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Kalau kita mungkin Kristen itu ya, Kristen biasanya yang kita dengar dan kita gunakan itu Yahudi dan Nasrani. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, karena ini sekali lagi tafsir ya, Bapak Ibu sekalian, tafsir, maka kita tidak bisa menghindar bahwa tafsir itu ada berbagai macam. Ada berbagai perbedaan pandangan mufassir atau ahli tafsir yang mengartikan ahlul kitab itu dengan berbeda pendapat. Pada awal dulu memang ahlul kitab itu diartikan sebagai Yahudi dan Nasrani. Nanti akan coba kita masuk dumateng napa istilahnya metode penafsiran yang bagaimana sebuah kata kok bisa ditafsirkan bermacam-macam, berbeda-beda dan berkembang bahkan. Pada masa awal, khususnya pada masa Nabi dulu, kalau disebut ahli kitab ya orientasinya pemahaman mereka, apa yang langsung bisa ditangkap oleh pikiran adalah Yahudi dan Nasrani, dalam pengertian orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebenarnya pada zaman Nabi lebih banyak yang dihadapi oleh beliau adalah orang-orang musyrikin, tetapi banyak pula ahlu kitab, karena Nabi sendiri pertama kali diberitahu, paman beliau diberitahu oleh salah seorang pendeta itu juga ahli kitab. Artinya bahwa di Mekah pun, di lingkungan Mekah pun pada saat itu sudah ada namanya ahli kitab, tentu orang Nasrani. Jadi kemudian pada masa-masa berikutnya ada perkembangan makna. Pertanyaan sekarang, apakah pemeluk agama Nasrani, orang Kristen sekarang bisa disebut ahli kitab? Ini satu problem yang sering dihadapi ahli hukum. Mengapa? Karena ada ketentuan bahwa orang Islam laki-laki ya, laki-laki muslim boleh mengawini wanita ahli kitab. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Boleh itu termasuk salah satu yang disebut yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim, tapi tidak sebaliknya, okay? Tidak sebaliknya. Jadi wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab non muslim dalam kaitan ini itu tidak ada celah untuk diperbolehkan, apalagi sampai bentuk nas. Tetapi sebaliknya orang-orang muslim laki-laki secara tegas ada nasnya dibolehkan untuk mengawini wanita ahli kitab. Konsekuensinya di sana. Maka ketika kita memanai ahli kitab, maka ketika ahli kitab itu termasuk di dalamnya adalah pemeluk agama Kristen sekarang, itu artinya bahwa panjenengan sedaya saged milih orang-orang ahli kitab untuk
dinikahi. Meskipun nanti ada rambu-rambu tertentu. Kalau diartikan seperti itu. Ya. Tetapi ketika itu dimaknai lain maka akan konsekuensinya berbeda. Kemudian pada masa berikutnya para mufasir ada yang memasukkan di dalamnya bukan Yahudi dan Nasrani seperti mufasir Muhammad Abduh itu memasukkan orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi termasuk ahli kitab. Termasuk justru berikutnya salah seorang murid dari Muhammad Abduh yaitu Rashid Ridho, penulis kitab Al-Manar, itu termasuk mufasir pada masa sekarang. Kalau mufasir yang lain ini pun istilahnya hidup pada masa-masa pertengahan lah paling betul. Kalau Rashid Ridho dan Muhammad Abduh niku pada tahun 1800 sekian, tapi nggih pun lama timbang awake dhewe pun kita sudah hidup pada tahun 2000, jadi 100 tahun sudah lebih ya. Tapi sudah disebut sebagai mufasir modern. Mufasir modern karena waktu itu memang sudah masuk zaman modern dan ternyata membawa satu pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah memahami ahli kitab ini. Jadi ahli kitab itu kemudian diartikan semua orang yang memeluk agama yang mereka itu punya kitab yang diwahyukan. Ada rasulnya dan ada nabinya. Sampai ke tingkat pemahaman bahwa ada kemungkinan sebenarnya agama-agama seperti Buddha, Hindu, Konghucu itu termasuk di dalam kategori yang ada nabinya waktu itu, cuman tidak dikenal sekarang. Karena ada nabinya, kemungkinan besar juga mereka punya kitab suci. Karena itu berdasarkan pandangan ini maka Rasulullah mengatakan bahwa ahli kitab itu termasuk di dalamnya adalah ini mereka Konghucu, Buddha dan seterusnya. Konsekuensinya kan seperti itu akhirnya. Kalau kita boleh nikah dengan wanita ahli kitab, konsekuensinya kita boleh menikah dengan pemeluk agama-agama tersebut. Tentu ini kita juga harus berhati-hati meskipun kita tidak meragukan kapasitas Rashid Ridho sebagai seorang mufasir, tentu kita tidak meragukan. Tetapi konteks tertentu kita harus berhati-hati di dalam menerima penafsiran seseorang. Meskipun Rashid Ridho ini pada akhirnya ketika didesak untuk menjawab satu pertanyaan, bolehkah kita menikah dengan orang-orang Nasrani sekarang, beliau akhirnya mengatakan bahwa nampaknya laki-laki sekarang dikhawatirkan nanti kalah dengan wanita-wanita Kristen atau Nasrani yang mereka itu apalagi dalam kondisi ekonominya lebih bagus, peran sosialnya lebih bagus dan sebagainya. Dikhawatirkan kita pemuda-pemuda yang muda khususnya itu akan terbawa terseret memeluk agama mereka karena mereka merasa sudah nyaman, merasa sudah sejahtera, hidupnya sudah pada posisi yang kira-kira sakinah gitu ya, mawaddah warahmah, mungkin seperti itu. Maka meski Rashid itu membolehkan itu, tapi karena istilahnya dalam hukum Islam syadduz zari'ah ya, agar supaya kita tidak terseret untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, yaitu pindah akidah gara-gara kita begitu tertariknya dengan wanita muslim dengan wanita non muslim, maka kalau begitu janganlah gitu ya, janganlah menikahi wanita-wanita yang kira-kira dapat menyeret akidah kita menuju akidah non muslim itu tadi.
Nah, mengapa kalau kemudian ada yang bertanya, mengapa kalau mereka mereka seperti yang Yahudi, bukan Yahudi ya, seperti Buddha dan sebagainya yang diperluas oleh Rasulullah tadi. Kalau memang itu ahli kitab, kan mestinya sejak awal sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau memang mereka itu ahli kitab, tentu Al-Quran tidak akan melepaskan itu. Maka Rasulullah juga punya jawaban untuk itu, yaitu Al-Quran itu berbicara sesuai dengan konteksnya. Orang-orang Arab sebagai audien pertama, orang yang pertama kali mendapatkan Al-Quran itu belum mengenal kelompok-kelompok agama itu, tidak mengenal itu. Karena itu kalau disampaikan apa itu Buddha kemudian sebagainya membuat mereka bingung. Karena itu maka konteks saat itu sesuai dengan audiennya, maka yang disebut adalah yang mereka kenal saja, yaitu Yahudi dan Nasrani itu. Baik Bapak sekalian, itu untuk memasuki satu lafadz yaitu ahlul kitab itu. Karena apa? Jangan sampai kita sekedar ahli kitab, kalau begini maka begini itu, kemudian tidak bisa menggambarkan kita siapa sih ahli kitab itu. Jangan sampai karena kita begini, pernah ada kekeliruan yang saya sampaikan terpaksa kepada seseorang yang berdoa itu karena ingin memperluas doanya dengan mengatakan Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa zurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil kitabi dan seterusnya. Ingin menambah bahwa doanya itu menjadikan anak dan keturunannya menjadi ahli kitab juga. Loh, kemudian saya tersentak waktu itu. Loh, kok ahli kitab? Padahal ahli kitab itu adalah istilah khusus untuk menyebut orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, yang penting non-muslim. Maksudnya saya kira benar, maksudnya adalah ahlul Quran seperti itu. Tapi karena ya keterbatasan ini, maka kemudian menyebut ahlul kitab, padahal ahlul kitab berbeda dengan ahlul Quran menurut istilah Al-Quran itu sendiri. Kita lanjutkan, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa ladkhalnahum jannatin na'im. Jika ahli kitab itu beriman, tentu tidak cukup beriman saja. Tentu iman itu harus iman yang sebenarnya, termasuk iman kita. Ketika kita menyatakan iman, itu adalah konsekuensinya adalah mengamalkan iman itu, kemudian disebut dengan wattaqau di situ, dan mereka bertakwa. Maka diungkapkan di sini untuk menjawab pertanyaan, kalau ahli kitab itu beriman, maksudnya iman kepada siapa? Mereka kan juga punya Tuhan yang mereka katakan, mereka bayangkan sebagai Tuhan gitu. Tentu sebenarnya Tuhan mereka dan Tuhan kita dan Tuhan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu sama, la ilaha illallah. Karena itu maka kemudian dilanjutkan oleh mufassir yang lain, walau annahum amanu bi khatimin nabi, iman kepada nabi terakhir, dalam pengertian mereka mau mengakui seluruh nabi, mengakui seluruh kitab. Yang diakui bukan hanya kitab Taurat yang mereka sebut sebagai perjanjian lama, bukan hanya kitab Injil yang disebut sebagai perjanjian baru, tetapi juga beriman kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan orang beriman dari mereka, kalau mereka mau beriman kemudian dikasih janji oleh Allah dengan menghapus dosa-dosa mereka, itu adalah karena mereka iman kepada nabi terakhir. Sebenarnya
dengan beriman dengan Taurat itu sendiri, dengan beriman kepada Injil itu sendiri, seharusnya kalau itu mereka tegakkan betul, maka pasti mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab Injil sendiri itu ada berita, ya, ada berita pemberitaan bahwa di akhir zaman nanti akan ada seorang nabi, ya, seorang nabi. Nabi itu dari mana? Sebenarnya dari golongan mereka, dari saudara, keturunan saudara nenek moyang mereka. Kalau orang-orang Yahudi itu menisbahkan diri keturunan dari Ishak, maka Ishak itu punya saudara lain, yaitu Ismail. Dari keturunan Ismail itulah akan muncul seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa sebenarnya penjelasan ini mengatakan bahwa mereka harus menegakkan kitab mereka. Salah satunya adalah menegakkan berita, membenarkan berita bahwa di akhir zaman akan ada seorang nabi. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi dengan mereka beriman kemudian dilanjutkan dengan bertakwa. Iman tanpa takwa akan nonsen, ya. Meskipun dalam berbagai pemberitaan di berbagai media kita menemukan bahwa orang itu kalau sudah beriman pasti nanti masuk surga, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman-iman, kewajiban iman yang lain, meskipun tidak melakukan amal soleh atau kewajiban yang lain, tapi kita tidak tahu dengan seperti itu berapa lama kemudian kita berada dicuci di neraka nanti. Toh pada akhirnya nanti pasti iman yang ada itu akan membawa kita masuk surga. Tapi kita tentu Bapak sekalian kan menginginkan bahwa kita tidak usah mampirlah di neraka. Tidak usah dicuci dulu. Artinya kita ya seperti kilat yang bisa masuk ke sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang bisa membawa kita masuk surga dalam pengertian tentu kita secepat-cepatnya, seperti halnya dijanjikan kepada orang-orang Yahudi, tentu kepada kita juga apalagi kan seperti itu, bahwa iman harus dibarengi dengan takwa. Yang takwa itu sendiri Bapak sekalian kita mengetahui imtisalu awamirillahi wasnabu nawahihi. Dalam kitab Tafsir Jalalain itu begitu jelasnya dikatakan hudal lil muttaqin. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu amrillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apa itu yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ini definisi yang sangat luas. Kita semua saya kira harus juga mencari, ya, ini kewajiban kita mencari apa sih yang diperintahkan oleh Allah itu dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Jangan-jangan kita tidak imtisalul awamir gara-gara kita tidak tahu apa itu awamirnya. Kita tidak menjalankan perintah Allah gara-gara kita tidak tahu apa yang diperintahkan kepada kita. Itu nanti sebaliknya juga, jangan-jangan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah gara-gara kita memang tidak tahu. Kalau ketidaktahuan itu karena betul-betul punya alasan yang luar biasa, misalnya kita berada di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari majelis taklim, jauh dari dakwah dan sebagainya, seperti di ujung sana misalnya, itu mungkin bisa termasuk golongan orang-orang yang belum mendengar dakwah Rasul sehingga bisa dimaafkan. Tapi sekarang saya kira sudah tidak ada celah lagi. Media sosial itu sudah masuk ke berbagai sudut rumah kan sekarang ini. Jadi tidak ada alasan saya tidak tahu semacam itu. Karena itu kalau kita betul-betul tidak tahu, maka tentu saja kita mencari. Itu termasuk di dalamnya kita
datang ke tempat ini. Saya kira itu salah satu bentuk upaya kita untuk mengetahui apa itu awamirullah, apa itu yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah untuk diistinab, untuk ditinggalkan. Ya, itu sebagai bentuk dari upaya kita untuk ittaqau, bukan hanya beriman tapi dilanjutkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam ini? Sampai Isya. Sampai Isya. Nggih. Kalau kita tidak tahu dalam pengertian benar-benar kita tidak tahu, kemudian setelah itu tahu, kemudian kita bisa melakukan apa yang kita ketahui, itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan ini. Jadi seperti apapun jeleknya, katakan dalam konteks ini orang ahlul kitab, karena tidak tahu atau belum masuk imannya, itu nanti akan mendapatkan janji ini. Sebab ada ungkapan bahwa al-imanu yajubbu ma qablahu. Al-imanu yajubbu ma qablahu. Iman itu bisa menutup, menghapuskan semua yang dilakukan sebelum iman itu masuk. Ya, al-imanu yajubbu ma qablahu. Bahwa iman itu bisa menghapus, bisa menutup segala sesuatu yang dilakukan sebelum iman itu masuk. Ini penting. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan begini, sudah lama masuk ke, terlalu dalam masuk ke jurang kemaksiatan misalnya, dan kemudian wasisan wis kadung koyong ini, wis kowe enak sing mondok kowe sing belajar agama wis Pak wis kadung koyong ini. Nah, itu saya kira tidak dibenarkan. Tentu kita tahu berapa nyawa yang sudah dilayangkan oleh katakan Umar bin Khattab, saya kira. Tapi ketika iman itu sudah masuk, kita sudah bersiap diri untuk menjadi seorang yang benar-benar masuk ke dalam iman kepada Allah, dan bisa dan ditambah lagi dengan wattaqau tadi, maka lakafarna anhum sayyatim, akan dihapus semuanya. Al-imanu yajubbu ma qablahu. Iman itu bisa menghapus apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kemudian kita diberi satu janji lagi, meski ini kemudian diarahkan kepada ahlu kitab ya, tetapi kita mencoba merefleksikan ini kepada diri kita. Jadi kalau ahli kitab kemudian dikatakan kalau mereka beriman dan bertakwa begini, kita juga saya kira sama dalam mengerti bahwa kalau kita iman maka harus dilanjutkan dengan takwa, sehingga kemudian apa yang dijanjikan Allah ini bisa menjadi sesuatu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tampaknya Bapak Ibu sekalian, hanya satu ayat yang pendek kita bertemu di tempat ini. Moga-moga meskipun hanya satu ayat yang pendek bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk kemudian sekali lagi ketika kita membicarakan ahli kitab, tapi coba kita refleksikan kepada diri kita agar supaya benar-benar ada manfaatnya kita duduk di sini, bukan hanya tahu ilmunya tapi juga bagaimana ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Kita kembalikan kepada Bapak Sufi. Ini penting sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mendalami, karena tadi sekalipun ini Isya kita nggak apa-apa. Ini penting kaitannya karena ini juga majelis ilmu ya, jadi tidak ada masalah. Atau kita berhenti ada adzan. Mboten nggih?
Terus nggih. Nderekaken mawon. Oke. Ini tadi yang menarik adalah ada penjelasan yang mengatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh menikahi non muslim. Dari tadi itu dari Mufasir Rashid Ridho. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau nikah di Indonesia ini apa ini antar agama itu apa itu? Antar agama kan? Beda agama. Ini di kita itu pencatatannya kok tidak di kantor urusan agama, tetapi kok di sipil. Ini perlu kita agar nanti itu apa yang kita terima malam ini itu kita bisa memahami. Jadi ini kalau di Indonesia nikah antar agama itu dicatatkan di catatan sipil. Nah ini pertanyaannya adalah ini bagaimana cara memahami kita agar kita betul-betul bisa melaksanakan tadi itu tentang Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira begini. Jadi dalam fikih katakan itu ya, apalagi dalam Al-Quran tidak berbicara detail-detail, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang bersifat administratif. Jadi apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran adalah hal-hal yang sangat prinsip. Soal bagaimana nanti implementasinya di lapangan, sebab tidak mungkin Al-Quran akan berbicara soal ini harus diadministrasikan seperti ini, maka itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing penguasa. Saya kira kita tidak tahu di negara selain Indonesia seperti apa pencatatannya, cuman di Indonesia memang seperti itu. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu memang mengatakan bahwa perkawinan itu sah menurut negara apabila sah menurut agama, kan seperti itu. Ketika kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nikah dengan non muslim itu boleh, katakan seorang laki-laki muslim boleh nikah dengan perempuan atau wanita non muslim, maka tentu ini tidak mungkin akan dicakup oleh undang-undang tersebut. Apa yang dicakup dalam yang menjadi kebijakan pemerintah untuk dijadikan sebagai aturan atau hukum positif, tentu apa yang memang tidak berbeda pendapatkan, saya kira seperti itu. Tentu kita tidak kalau sudah ada keberanian untuk, sekali lagi keberanian Pak ya, untuk menikahi wanita non muslimah, tentu saja berani pula akan sekedar menanggung, kita tidak dicatatkan di KUA, karena seringkali yang ada keberanian itu karena alasannya adalah karena cinta gitu ya, biasanya seringkali tidak alasan-alasan yang bersifat agama itu tidak muncul. Apa alasan yang bersifat agama? Saya berharap nanti ketika saya menikah dengan wanita non muslimah, dia sendiri bisa saya tarik menjadi muslimah, keluarga besarnya juga akan saya tarik menjadi muslimah. Itu tentu tidak akan muncul itu. Sekalipun di dalam hati seringkali tidak muncul, karena spontan ketika ditanya mengapa menikah itu karena cinta itu tadi. Memang di dalam soal senang, cinta, ridho itu seringkali orang katakan wa'an ridho an kulli aibin kalilah. Orang itu kalau senang, kalau ridho kepada sesuatu, maka cacat sebesar apapun yang ada pada itu tidak nampak. Kalilah mata itu menjadi tidak menampakkan. Sebaliknya wa'inu syukhti tubdil masawi, kalau sudah benci, maka segala sesuatu sekalipun sangat kecil itu akan semuanya
tampak. Artinya bahwa ketika sudah orang mencintai sesuatu, meskipun di sana ada kesalahan besar mungkin terjadi di masa yang akan datang, bisa jadi dia sendiri yang akan tertarik memeluk agama mereka karena sudah merasa nyaman. Itu tidak dirasa dan tidak menjadi problem bagi orang yang melakukan. Itu saja tidak menjadi problem, apalagi sekedar mencatatkan gitu. Maka bisa saja kemudian itu diusulkan menjadi aturan yang tahun 74 itu sudah tahun berapa itu? Berapa tahun sampai sekarang? Tahun 1974 itu hampir 50 tahun. Yang itu saya kira Pak Subki sebagai saya kira mendalami soal hukum karena beliau memang dari Fakultas Syariah dan kemudian S2-nya juga Syariah. Bisa saja ini kemudian dianggap sebagai aturan yang sudah perlu dilakukan revisi, saya kira. Kalau itu kemudian direvisi, saya kira bisa saja masuk ke sana. Tetapi ada kekhawatiran berat karena itu memang menguntungkan umat Islam dengan adanya Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 74 itu nanti justru akan masuk lagi materi-materi yang sebenarnya justru merugikan umat Islam, iman menjadi seperti itu. Karena itu maka itu menjadi satu problem yang mungkin perlu didiskusikan dulu sebelum kemudian kita menyampaikan itu kepada yang berwenang untuk melakukan legalisasi yang baru berhubungan dengan masalah itu. Saya kira seperti itu. Kita berharap kalau memang ada keberanian dan PD begitu, saya yakin bisa menarik dia menjadi agama saya, sekalipun ketika nikah dia masih non muslim, keluarganya, adiknya, anak cucunya nanti akan saya selamatkan, saya bisa. Nah, seandainya bisa seperti itu, saya kira PD seperti itu ya monggo, katakan dari wanitanya dari kalangan yang secara sosial, secara ekonomi, secara kultural mungkin harus bergantung kepada kita misalnya, dan kita pada posisi yang mapan dalam berbagai segi, maka kita pede untuk menarik mereka, keluarganya dan seterusnya. Itu saya kira baru kita mungkin ada keberanian. Tapi ketika kita sendiri ya ada pada posisi keterbatasan dalam berbagai hal, apalagi pengennya itu hanya tertarik karena wah dia cantik misalnya seperti itu, maka semakin kita dikhawatirkan terseret ke sana gitu. Apalagi oh dia kaya gitu, semakin terseret ke sana. Kemungkinan untuk sebaliknya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke agama kita semakin kecil. Karena itu maka Rosyid Sidho sendiri akhirnya menyarankan bahwa janganlah pemuda muslim ini karena syaddu zariyah nikahi dengan wanita non muslimah. Saya kira seperti itu. Satu lagi tadi ini kaitannya dengan akidahnya. Bentar. Ini dengan akidahnya. Jadi kalau akad nikah dengan sesama muslim itu kan biasanya ada diucapkan kalimat syahadat selanjutnya. Ini kalau itu nanti kita kan akidnya ketika ini sesama dengan masyarakat muslim, kita akad dengan muslim. Lalu ketika nanti di catatan sipil itu mereka dengan agama perempuannya non muslimnya. Lalu akidah kita seperti apa? Artinya kan ini, jadi tadi itu memang kita coba lebih masuk tentang administrasinya. Sekarang kaitannya dengan administrasi kita akidahnya. Kalau kita akad dengan sesama muslim lalu dicatatkan itu selesai. Tetapi kalau ini nanti pindah lagi di catatan sipil lalu dia juga sesuai dengan agama duluan mana kan gitu. Kalau duluan yang karena saya belum tahu ini nikah non muslim itu belum tahu, jadi tidak ngerti. Tapi ini hanya mengandai-andai saja. Jadi andainya kalau yang kita dulunya Islam berarti kita muslim. Nah nanti kalau yang kedua ini akadnya ini seperti agama yang lain berarti kita kan menjadi musyrik gitu ya. Nah ini lalu nanti bagaimana akidah kita?
mohon maaf saya juga belum pernah menyaksikan itu ya. Untuk menyatakan ini seperti apa, termasuk dalam musyrik atau tidak, tentu kita bahasanya kalau kita ini sebagai orang akademisi maka harus melakukan penelitian terlebih dahulu, lihat seperti apa prakteknya gitu. Apakah itu memasuki aspek-aspek akidah atau tidak. Cuman begini, bahwa di dalam fikih itu tidak ada aspek-aspek yang menyebut syarat rukunnya itu harus membaca syahadat ya. Itu tidak termasuk rukun di dalamnya. Ada tradisi itu kalau ada tradisi seperti itu tentu saja itu tradisi yang baik, tetapi ketika itu tidak ada dan tidak menyalahi syarat rukun ya sudah sah saya kira gitu. Kita mengatakan bahwa itu ada syirik di sana ketika kita memang sudah melihat seperti apa sih prakteknya. Terus terang kita tidak begitu berani mengatakan ketika kita belum tahu persis bagaimana prakteknya. Apa kemudian di gereja katakan ya, di depan apa istilahnya ya, di depan pendeta ya atau pastornya itu, kemudian di sana harus mengucapkan ungkapan yang membawa kepada kesyirikan atau tidak. Kalau iya ada ungkapan yang kemudian kita harus mengakui Trinitas, harus di sana ada ungkapan atau akidah yang tidak akidah bisa kita sembunyikan ya. Kata-kata itu nanti kalau syirik ya syirik qauli misalnya seperti itu. Ada kata-kata yang menjurus kepada syirik ya kita menjadi syirik tentu. Tetapi tidak tahu persis kita, seperti halnya kita menikahkan tentu saja karena seorang muslimah itu seorang non muslim kalau menikah dengan muslim tidak ada kewajiban membaca syahadat. Kalau sudah membaca syahadat kan menjadi tidak nikah dengan orang non muslim lagi kan, seperti itu. Tidak ada itu, maka ini dugaan saja, mungkin di sana juga tidak ada itu. Kalau ada itu menjadi ya dia sendiri sudah masuk menjadi non muslim, maka pernikahannya mereka ya hukum mereka yang mereka terapkan tentu. Sekali lagi ketika kita belum tahu prakteknya atau membaca tentang bagaimana prosesi pernikahan dan apa saja yang harus diungkapkan oleh seorang laki-laki muslim ketika itu harus diakadkan di gereja, maka kita tentu tidak perlu mengatakan, hanya bisa mengatakan bahwa kalau di sana ada ungkapan-ungkapan yang mengarah ke sana, tentu ya tentu itu harus kita tegaskan bahwa menjadi musyrik lah. Sampun, ini memang ini penting sekali ini. Jadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau memang sudah tidak ada, mari kita akhiri majelis kita dan kita mengingatkan besok pagi itu kita masih ada pengajian ngopi bareng. Jadi pengajian akad pagi ngopi bareng. Ini tema kita menarik. Jadi besok pagi itu bagaimana kita melakukan kegiatan kebersamaan pasca COVID-19. Jadi kalau kita dulu itu disarankan atau dianjurkan sholat untuk memberikan jaga jarak, nah sekarang apakah kita masih melakukan jaga jarak sholatnya itu dalam soft itu, atau kita sudah boleh untuk merapat sebagaimana hadis Nabi. Nah ini maka kita besok akan kita bahas itu, atau paling tidak malam hari ini ada ya, tidak ada. Oke, barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjuk.